Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Mutiara, perkenalkan saya Intan Utami Lumeranti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait keseimbangan makroekonomi dengan model ADAS dan inflasi. Nah, presentasi kali ini bertujuan yang pertama memahami konsep keseimbangan makroekonomi dengan model ADAS. Yang kedua, menganalisis penyebab dan dampak inflasi dalam perekonomian. Serta yang ketiga, menyelesaikan soal-soal terkait ADAS dan inflasi. Em, Agregat demand atau AD, yaitu merupakan total permintaan agregat dalam perekonomian. Nah, berikut adalah kurva AD. Dan untuk agregat supply atau AS, yaitu total penawaran agregat dalam perekonomian. Dan berikut merupakan kurva AS atau agregat supply. Keseimbangan ADAS terjadi saat kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Nah, jadi apabila kurva AD bertemu dengan kurva AS, nah titik yang ada di tengah itu adalah merupakan titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan ini menentukan tingkat harga dan pendapatan nasional. Jadi dapat menentukan tingkat harga atau P dan pendapatan nasional atau Y. Nah, kurva AD bisa bergeser karena kebijakan fiskal dan moneter. Pada gambar di samping, ini kurva AD bergeser ke kanan dari AD0 menuju AD1. Nah, bagaimana kurva AD bisa bergeser ke kanan? Hal ini bisa terjadi karena kebijakan moneter ekspansif, yaitu merupakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk menurunkan suku bunga atau melonggarkan persyaratan cadangan bank untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Hal ini dapat merangsang pinjaman dan pengeluaran yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan. Jadi eh, apabila terjadi peningkatan pinjaman, maka kemungkinan akan terjadi peningkatan permintaan. Lalu kurva AS juga bisa bergeser karena upah, teknologi, dan regulasi. Pada gambar di samping, kurva AS bergeser dari atas ke bawah. Nah, pergeseran kurva ini dapat disebabkan oleh apabila harga bahan baku, energi, atau faktor produksi turun. Biaya produksi akan berkurang. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan lebih banyak barang dan jasa pada setiap tingkat harga sehingga kurva AS eh, bergeser ke bawah atau ke kanan. Nah, dampak dari pergeseran kurva AD ataupun kurva AS ini dapat menyebabkan perubahan harga umum dan output nasional. Selanjutnya adalah shock dalam perekonomian. Guncangan atau shock adalah seluruh faktor di luar model yang dapat mengubah permintaan agregat atau AD maupun penawaran agregat atau AS. Yang pertama, contohnya yaitu shock pada permintaan agregat, yaitu adanya peningkatan kartu kredit. Peningkatan kartu kredit ini dapat menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan, di mana berarti adanya peningkatan penghasilan, seolah-olah peningkatan penghasilan dalam masyarakat sehingga permintaan di pasar juga akan naik. Maka dampaknya yaitu output naik, harga naik, yang kemungkinan akan terjadi inflasi. Lalu yang kedua, shock to AS atau shock pada guncangan pada penawaran agregat. Contohnya yaitu gagal panen atau kenaikan upah yang dapat menyebabkan kurva AS bergeser
ke atas. Sehingga karena gagal panen atau kenaikan upah, maka perusahaan menurunkan produksinya. Sehingga harga naik dan output pun turun. Dan terjadilah stagflasi. Stagflasi itu merupakan siklus ekonomi yang ditandai oleh perlambatan laju ekonomi dan tingginya angka pengangguran, namun disertai dengan inflasi yang tinggi. Yang berikut adalah contoh studi kasus pada pembahasan kita kali ini. Diketahui bahwa kurva permintaan agregat atau AD bergeser ke kanan, yang menyebabkan tercapainya keseimbangan baru. Bagaimana hal ini mempengaruhi inflasi dan perekonomian menurut model ADAS? Nah, dalam kurva ini bisa kita lihat bahwa kurva AD bergeser ke AD1, yaitu bergeser ke kanan. Dalam model ADAS, bergeseran kurva permintaan agregat atau AD ke kanan dari AD0 ke AD1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan permintaan barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan harga dari P0 ke P1 di sini. Jadi adanya keseimbangan baru di E1 dari E0 ke E1. Ini disebut inflasi tarik permintaan atau demand pull inflation yang terjadi ketika permintaan melebihi kapasitas produksi perekonomian sehingga harga naik nih dari P0 ke P1. Apa dampaknya? Nah, dampaknya output yang sumbu Y ini meningkat dari 0 ke Y1. Namun tergantung pada kapasitas perekonomian dan durasi tekanan permintaan. Adanya inflasi juga dapat mempengaruhi daya beli dan berpotensi menimbulkan respons kontraksi dari kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan arus uang dan arus barang. Jadi, uang yang beredar terlalu banyak ataupun barang yang disediakan oleh pasar itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang ketiga, nilai uang menurun dan daya beli masyarakat menurun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa karena uang yang beredar itu cukup banyak, maka nilainya menurun sehingga harga barang yang misalnya tadinya hanya sekian bisa melonjak menjadi lebih mahal. Nah, ini penyebab inflasi jika kita lihat dengan kurva ADAS. Pergeseran AD atau AS akan menimbulkan perubahan keseimbangan harga yang baru. Inflasi juga dapat terjadi karena adanya penyesuaian keseimbangan dari perubahan permintaan. Nah, jadi pergeseran AD atau AS dapat menyebabkan inflasi maupun deflasi. Kalau inflasi tadi kenaikan harga secara terus-menerus, maka deflasi itu sebaliknya. Itu penurunan harga secara terus-menerus. Ini ada beberapa penggolongan inflasi. Yang pertama, inflasi ringan atau creeping inflation. Inflasi dengan tingkat kurang dari 10% per tahun. Lalu yang kedua ada inflasi sedang atau sederhana atau galloping inflation. Tingkat inflasi per tahunnya yaitu antara 10 hingga 30%. Inflasi tinggi atau high inflation, tingkat inflasi per tahun 30 hingga 100%. Dan yang lebih ekstrim lagi ada hyperinflation, yaitu dengan tingkat inflasi lebih dari 100%. Selain itu, pengelolaan inflasi juga dapat digolongkan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu demand pull inflation terjadi karena adanya kelebihan permintaan, sehingga menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Lalu yang kedua ada cost push inflation, yaitu biaya produksi naik, sehingga menyebabkan penawaran turun.
Jadi perusahaan menurunkan produksinya karena biaya produksi lebih tinggi. Lalu ada import inflation, yaitu harga barang impor naik sehingga biaya produksi meningkat. Ini terkait dengan pengukuran inflasi. Ada 3 indikator. Yang pertama, berdasarkan indikator indeks harga konsumen atau IHK, yaitu harga barang konsumsi. Rumusnya inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN kurang 1 dibagi IHKN kurang 1 dikali 100%. Nah, ini keterangan IHKN itu adalah IHK tahun N, dan IHKN kurang 1 adalah IHK tahun sebelumnya, yaitu N kurang 1. Nah, yang kedua, berdasarkan indikator indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yaitu harga di tingkat produsen. Rumusnya inflasi sama dengan IHPBN dikurangi IHPBN kurang 1 dibagi IHPBN kurang 1 dikali 100%. Nah, IHPBN yaitu adalah IHPBN tahun N, dan IHPB kurang 1 adalah IHPB tahun sebelumnya. Selanjutnya, ini yang indeks harga implisit atau PDB deflator, yaitu tingkat harga seluruh barang dan jasa. Rumusnya inflasi sama dengan IHI dikurang IHIN dikurang IHIN kurang 1 dibagi IHIN kurang 1 dikali 100%. IHIN adalah IHI tahun N, dan IHIN kurang 1 adalah IHI di tahun sebelumnya. Nah, berikut adalah beberapa kebijakan makroekonomi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Ada 3 kebijakan yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama, tight money policy, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di perekonomian, guna untuk mengatasi inflasi atau permintaan agregat. Biasanya, tight money policy ini dilakukan oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga pinjaman sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi dari investasi karena biaya peminjaman semakin tinggi. Lalu yang kedua, meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, ini juga salah satu cara bank sentral untuk mengontrol inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya menurunkan konsumsi dan investasi. Lalu yang ketiga, memperbaiki nilai tukar mata uang. Nah, jika bank sentral merasa nilai tukar mata uang domestik terlalu rendah, maka mereka dapat membeli mata uang domestik untuk meningkatkan nilainya. Hal ini dapat membantu mengurangi inflasi impor dan meningkatkan daya beli mata uang domestik di pasar internasional. Selain kebijakan moneter, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan fiskal. Di sini ada 2 yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu menekan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dengan menurunkan pengeluaran pemerintah. Dalam situasi ekonomi yang berlebihan atau overheating atau ketika inflasi tinggi, pengeluaran dapat membantu mengurangi permintaan agregat dan menurunkan tekanan inflasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang selanjutnya yaitu menaikkan pajak. Pemerintah juga dapat menaikkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pajak lebih tinggi mengurangi daya beli masyarakat, sehingga dapat menurunkan konsumsi dan mengurangi tekanan inflasi. Menaikkan pajak juga dapat meningkatkan pendapatan negara untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah. Yang berikut adalah contoh soal terkait inflasi. Pada bulan Januari 2025, indeks harga konsumen atau IHK Indonesia adalah 110. Pada bulan Februari, IHK naik menjadi 112. Hitunglah tingkat inflasi untuk bulan Februari 2025. Nah, tadi kan
kita sudah belajar gimana cara menghitung tingkat inflasi. Dan ini menggunakan IHK, indeks harga konsumen. Rumusnya yaitu IHK bulan ini dikurangi IHK bulan sebelumnya dibagi IHK bulan sebelumnya dikali 100%. Jadi 112 dikurang 110 dibagi 110 dikali 100%. Sehingga tingkat inflasinya menjadi 1,82%. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada bulan Februari tergolong inflasi ringan atau creeping inflation dengan inflasi kurang dari 10%. Demikian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.